Jack, assalamualaikum. Balik lagi sama gue Ilan Alkatiri di Persija Insight. Nah, di video kali ini gue mau coba ngebahas tentang pertandingan yang akan kita laksanakan Persik Kediri, calon lawan kita. Sama gue akan nyinggung nanti kasus kemarin pas lawan Borneo. Ini akan menarik banget karena ada dua pembahasan dalam satu video dengan singkat. Ya salam. Oke, jadi gue mau langsung. Tapi sebelumnya sholat dulu. Jangan lupa gue selalu istiqomah mengingatkan kalian untuk sholat dulu baru nonton gue. Jangan nonton gue baru sholat. Takutnya habis nonton gue, lo meninggal. Jadi sholat dulu baru nonton gue. Lebih aman, Jack. Oke. Persik Kediri. Sedikit tentang Persik Kediri, ada informasi yang perlu kalian ketahui. Jadi jangan terlalu khawatir. Karena Persik Kediri juga nggak lagi di performa yang terbaiknya. Lagi kacau banget, hancur. Di dasar klasemen. Hanya mengumpulkan 4 poin kalau nggak salah. Jadi lawan Persib kemarin di babak belur, dibantai sama Persib. Statistiknya juga nanti akan gue liatin ke kalian untuk bayangan kita aja supaya nanti kita tahu lawan dia sesulit apa. Dan kalau kita nggak menang, ya separah apa kita berarti. Oke, gue mau sedikit-sedikit aja nih ya. Dari 12 pertandingan, Persik Kediri ini nggak ada kemenangan sama sekali. Kacau. Harusnya mainnya bagus. Sialnya ini yang kelebihan. Sebenarnya dari sisi squadnya bagus-bagus banget. Nanti gue akan gue bacain beberapa yang perlu kita khawatirkan dari para pemainnya. Tapi anehnya pemain-pemain berlabel nama besar ini nggak lagi perform semua gitu. Lagi biasa aja permainannya. Jadi gue sih yakin banget Persija kali ini biasanya kita 1-0. Jarang kita ngegolin sampai 3 atau sampai 4 gitu. Makanya kita adalah tim yang paling sedikit ngegolin salah satunya. Kalau lawan Persik gue yakin akan banyak gol kita. Akan mungkin di atas 3 gol kali. Nanti kalau misalkan gue bikin tebak skor di Instagram gue, lo nebak yang banyak, jangan nebak 1-0. Kayaknya nggak akan segitu. Kayaknya bakal lebih. Jadi gue hampir setiap pertandingan gue bikin giveaway tebak skor di Instagram gue. Kalau lo belum follow dulu Instagram gue. Namanya Persija Insight, sama kayak nama YouTube gue. Itu gue sering banget ngadain tebak skor. Oke. Kenapa dia bisa jelek mainnya? Padahal squadnya ini sama squad yang musim lalu dia sama sebenarnya. Nggak banyak yang berubah, hanya pelatihnya baru. Tapi kenapa mainnya bisa kacau banget? Karena dia hampir nggak ada latih tanding di kompetisi di libur kompetisi kemarin. Kalau Persija gue lihat beberapa kali latih tanding, Persib banyak. Tim-tim lain juga banyak latih tanding, tapi anehnya Persik Kediri hampir nggak ada latih tanding. Jadi dia hanya latihan-latihan, jadi dia nggak tahu kekuatan musuh kayak apa, yaitu salahnya dia itu. Mungkin diakuin sama dia. Oke. Backnya ada Fafa Mario sama Arthur Felix. Ini harusnya jago, harusnya kuat, tapi anehnya kegolannya banyak banget gitu. Jadi Kremencik atau Yusuf Helal ini bisa bernari-nari kayaknya nanti lawan. Gue nggak takabur ya. Insya Allah tuh gue udah pakai insya Allah. Bukan sombong, bukan takabur, tapi harapan aja supaya nanti kita bisa ngebantai. Gue pengen ngelihat Persija ngegolin banyak. Satu mulu ngegolinnya, jadi bikin gergetan gitu. Kita punya striker top Eropa. Yo, gila. Tapi ngegolinnya dikit. Sayang banget. Oke. Terus yang perlu dikhawatirin siapa lagi? Ada Mailana namanya. Yusuf, kalau nggak salah Yusuf Mailana. Iya, kalau nggak salah dia. Itu baru ngegolin 1. Bayangin, andalan dia di lini depan itu baru ngegolin 1. Padahal ada Renan juga di situ. Terus ada Rohit Chan, kesayangan kita semua. Rohit Chan mainnya bagus, umpan-umpannya mateng, sayang di depannya nggak bisa memanfaatin. Tapi harusnya kalau udah ada Rohit Chan, ada Renan, itu harusnya sih mainnya bagus. Tapi anehnya mainnya kacau dia. Terus dia di jurang degradasi yang tadi gue bilang cuma 4 poin ngumpulin di 12 pertandingan ini. Di bawahnya, di atasnya ada Barito Putra 5 dan ada Rans Nusantara 10 poinnya. Rans aja bisa dapat poin 10. Gila, ini kenapa Persik Kediri aneh. Gue agak bingung ngeliat dia. Cuman gue gak berharap dia bagus. Syukur-syukur mainnya tambah jelek karena mau ngelawan Persija. Oke. Statistik pertandingan kemarin gue mau kasih lihat. Ini dia statistiknya. Ball posisi dipegang sama Persib Bandung. Gue tampilin di layar. 55%. Dia cuma menguasai bola 45%. Total shootnya banyak banget Persik. Tapi insya Allah semua ke awang-awang. Gak jelas kemana. Sedangkan Persib total shootnya 9. Tapi efektif dia. Dia 5 on target jadi 3 gol. Sedangkan dari 12 shoot
10 ke udara, 2 yang hanya ke gawang. Mungkin ini dihitung salah satunya yang penalti dari Renan Silva. Gue nggak tahu shoot on target itu penalti dihitung apa enggak. Tapi ditepis juga sama Teja Pakualam. Udah dapat peluang ditepis, sayang banget. Terus passingnya banyakan Persib, jauh banget Persib. Passingnya dari 426, 485. Ini keren banget, ini akurasi passingnya 87%. Gue selalu bilang di konten gue sebelumnya, kalau passing di bawah 80% itu hancur banget. Tapi kalau di 85% itu bagus, kalau di atas itu berarti keren gila. Ini Persib 87% dan Persik Kediri 86%. Sayangnya dia jarang megang bola, makanya persentasenya jadi bagus. Karena apa? Jauh banget perbandingannya, 426 passing, sedangkan dia cuma 357. Itu menandakan kalau dia jarang megang bola. Terbukti dengan ball posisi yang jauh banget, 55% dengan 45%. Oke, terus chances creatednya, peluangnya, menciptakan peluangnya cuma 2 untuk Persik. Jadi dalam satu pertandingan cuma 2 peluang yang tercipta, sedangkan Persib 6. Banyak banget, berarti ompong di lini belakang, ompong juga di lini depan untuk Persik Kediri. Ini by data ya, bukan sombong, insya Allah. Tackle-nya 8. Aduh, gak ngapa-ngapain. Padahal Persib lebih banyak megang bola, tapi malahan tackle-nya sedikit. Ini kan agak aneh. Persib tackle-nya 18. Bayangin, harus yang banyak megang bola itu yang sedikit tackle. Yang banyak megang bola, yang banyak di tackle harusnya. Tapi ini nggak terbalik malahan. Persib banyak megang bola, sedangkan Persik Kedirinya tackle-nya cuma 8. Intercept-nya 11. Motong di tengah gitu, sama clearance-nya ngebuang bola 2. Aneh, keserang terus tapi nggak pernah clearance. Gue nggak ngerti mas statistik ini apa ada yang salah. Tapi itu yang terjadi. Oke. Terus yang tadi udah tadi ada Renan Silva sama Rohichan yang harus diwaspadai, sama Mailana juga jangan ditakut-takutin banget karena cuma 1 gol dia. Back kita kuat, kita juga tim yang paling sedikit kebobolan. Jadi gue yakin banget, bukannya takabur, tapi gue yakin banget kalau kita bisa menang dengan skor yang tinggi. Jadi kalau gue bikin giveaway sekali lagi nanti di Instagram gue, tebak yang banyak, jangan tebak sedikit. Salah lo kalau tebak sedikit nggak bakal menang lo. Oke. Terus gue mau loncat sedikit ke Borneo kemarin. Jadi ada insiden yang kemarin udah gue bahas, nggak perlu gue bahas lagi. Walaupun dia masih nih, si ahli ludah ini masih bikin story terus mengklarifikasi dirinya. Biarin, nggak apa-apa biar dia girang, nggak apa-apa biarin. Nah ini dari pelatihnya juga nggak membuat kontroversi. Hanya presidennya kemarin yang agak usil, tapi kalau pelatihnya nggak, dia bilang kayak gini. Kekalahan dari Persija ini pertama karena Persija adalah tim kuat, dia bilang, dengan susunan pemain yang lengkap. Terus ada juga dari kubu kitanya Pato yang keluar menjadi salah satu penyebab kekalahannya, dan insiden Diego Michels yang membuat tim kita nggak bisa menyerang, dia bilang. Jadi mungkin udah kartu merah, Pato keluar, Diego Michels kaptennya keluar, kartu merah, jadi lemes, jadi nggak mau nyerang lagi. Mungkin kayak itu maksud dia kali. Terus dia bilang, komen dia terkait yang kartu merah ini, dia bilang kayak gini, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam situasi ini, tapi Diego Michels adalah kapten dari tim kita dan situasinya tidak bagus. Dia nyalahin pemainnya, dia bilang situasinya nggak bagus, maksudnya nggak boleh kapten kayak gitu. Sedangkan presidennya malah ngebela. Dia bilang orang-orang yang posting video-video si Diego Michels, dia bilang cari followers. Aneh gue. Apa urusannya? Pemain lu nonjok orang, kenapa jadi lu ngurusin orang nyari followers? Kacau. Aduh, oke. Terus dia bilang kayak gini, mudah-mudahan setelah mendapat scores dia dapat bermain lagi dan ikut membuat tim kita bagus. Jadi dipastikan dia akan kena scores. Pastilah, nggak mungkin dia nggak kena scores. Ya mudah-mudahan lama, mudah-mudahan sampai sisa musim ini selesai dia baru bisa main lagi. Biar kapok. Dari komentar dari Thomas Doll, lelaki idaman Jackmania, wih gila. Dia bilang dia nggak lihat karena kejadiannya agak jauh. Ini di konferensi pers Persija juga ada. Karena kejadiannya agak jauh, cuman yang gue tahu dia bilang ada 2 kali pemukulan, terus wasit kasih kartu merah. Setelah dikasih kartu merah kan terjadi pemukulan lagi, dia bilang. Ini hal yang wajar dan hal yang sepatutnya Diego Michels itu dikasih kartu merah. Dan ini bukan masalah gue, dia bilang. Ini masalah dia, karena dia bukan pemain gue. Keren banget. Terus dia bilang nggak seharusnya seorang kapten, pemain profesional melakukan hal yang seperti itu. Karena apa? Karena di rumah ini banyak yang nonton. Bisa jadi anak-anak nonton TV di rumah, dan itu adalah pendidikan yang kurang bagus buat anak-anak. Walaupun dia udah mengklarifikasi, dia bilang tindakan saya jangan ditiru, ya tapi lu udah kerjain. Jadi percuma. Kacau, harus disanksi seberat-beratnya.
Gue ngomong kayak gini, komen gue di video gue kemarin, ya jelas aja lo ngebela pemain lo. Namanya juga tim idola lo katanya. Ya iyalah, masa gue ngebela tim lo? Ya gue pasti ngebela tim gue. Salah ya gue bela, apalagi bener. Ya. Oke, nanti lawan Persik kita loncat lagi. Kayaknya Hamra Hehanusa sama Reski Fandi nggak bisa main karena cedera kemarin, dia sempat keluar. Hamra lo di luar ekspektasi gue, ternyata bisa main tuh anak. Gue kaget loh, Hamra tuh cukup ini dingin ya, dia cukup mentalnya bagus juga, bisa main, belum pernah main, sembuh cedera tiba-tiba mainnya bagus, nggak jelek-jelek amat. Bahkan gue sama Rezaldi, gue lebih suka dia. Rezaldi kayaknya sekarang udah turun. Dan dari zaman dulu juga gue nggak kurang mengidolakan Rezaldi karena biasa aja, nggak ada yang spesial dari dia, biasa aja. Silakan berbeda pendapat, tapi kalau gue kurang mengidolakan, nggak apa-apa, bebas aja. Hamra kaget gue, ternyata dia bisa main juga, hebat ternyata itu. Reski Fandi juga sayang banget cedera. Kenapa bisa pada cedera? Thomas Doll juga ngomong, dia bilang kayak gini. Lapangannya terlalu lembek, dia bilang. Emang selalu Thomas Doll mengkritik lapangannya. Cuman emang iya sih, lapangannya ngeliatan kayak kandang. Jangan dibahas. Oke, jadi karena hujan seharian, nah ini adalah positifnya. Karena hujan seharian, jadi mengakibatkan si tanahnya menjadi gembur, lembek. Itu bikin kaki kita keplekok-plekok begitu kalau istilahnya. Jadi cedera, otot betis ketarik, otot hamstring, paha belakang ketarik, semuanya itu diakibatkan karena tanah yang terlalu gembur atau empuk. Terus Thomas Doll juga setelah cedera, dia bingung. Pemain kurang, makanya dia ngamuk-ngamuk di konferensi pers. Dia bilang pemain kita dipanggilin timnas, dia gahar bener kayaknya sama Sintayong tuh. Nggak ada komunikasi sama dia, main comot aja. Nanti pemain cedera dikasih ke klub nyembuhin sama fisioterapinya, udah sembuh ditarik lagi ke sono ke timnas. Dia bilang semua orang pasti bangga pemainnya main di timnas, tapi harusnya di jadwal FIFA. Jangan sembarangan kayak gini, digaji sama klub tiba-tiba main di timnas padahal bukan jadwal resmi FIFA. Itu merugikan klub. Menurut Thomas Doll kayak gitu. Oke, error yang terjadi di lapangan adalah Thomas Doll dengan cerdiknya dia merubah susunan pemain, diputer-puter kalau lo ngeh, bahkan dia sampaikan di konferensi pers juga. Hanif Syabandi dari back dipindahin ke tengah, dibalikin ke back lagi. Itu yang gue ngeh. Terus ada Rico Simanjuntak sempat jadi back kanan. Terus Rio Fahminya ke tengah. Agak aneh Rio Fahmi ke tengah. Karena apa? Dia bilangnya di konferensi persnya. Dia bilang sebabnya kita ngelihat kalau Borneo ini bermain counter attack. Karena kita mendominasi serangan. Borneo main serangan balik. Makanya Rio Fahmi ditaruh di tengah. Karena Rio Fahmi cenderung larinya kenceng banget. Jadi dia bisa stop serangan balik dari Borneo. Il Profesor Thomas Doll. Gila, itu pinter banget, cerdas. Dia bisa merubah formasi sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Gila, nggak usah dibahas lagi, profesor ini orang. Luar biasa. Oke, jadi cukup sekian. Gue tutup dengan kepintaran dan kecerdasan dari Thomas Doll. Kalau gue bahas yang lain setelah ini akan menurunkan kadar kecerdasan dari Thomas Doll. Oke, jadi itu aja gue bahas. Sampai ketemu di konten berikutnya. Lawan Persik Kediri, jangan khawatir, doa aja. Jangan takabur juga. Tapi insya Allah kita menang banyak. Oke? Persija Insight. Mundur. Mundur dulu.